Pengakuan Sandy Wallace ingin bermain di Liga 1, Persib menjadi pelabuhan barunya di masa depan, ini penjelasannya. Kabar buruk hantui Persib jelang hadapi Arema, 3 pemain mangkir latihan akibat ini, simak detailnya. Borneo FC bantai calon lawan Persib di ACL II adalah Lion City Sailors, simak ulasan selengkapnya. Persib langsung bersiap hadapi Arema FC. Iya, setelah sehari diliburkan usai away melawan Dewa United, Persib kembali menjalani sesi latihan di Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, 22 Agustus 2024. Pada sesi latihan ini, pelatih Bojan Hodak langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Arema FC Minggu 25 Agustus 2024. Sebelum memulai latihan, Hodak mengevaluasi penampilan melawan Dewa United dengan menyaksikan rekaman pertandingan. Tentu saja kami harus melakukan evaluasi terkait pertandingan. Kemarin, kami punya waktu sekitar 4-5 hari untuk melihat apa yang jadi kesalahan kami dan memperbaikinya untuk laga lawan Arema FC, kata Hodak. Pada sesi latihan, Beckham Putra Nugraha dan Mark Klok berlatih terpisah. Hodak berharap mereka bisa pulih dan tampil saat lawan Arema. Kami harus melakukan penyesuaian dan melihat apakah dia bisa bermain di laga berikutnya atau tidak, ucapnya. Sementara itu, kabar terbaru, Bojan Hodak beri kabar buruk jelang Persib Bandung jamu Arema, 3 pemain mangkir dalam sesi latihan. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengabarkan kondisi dari David Da Silva, Rezaldi Hehanussa dan Dimas Drajat lantaran harus menepi. Ketiganya bermasalah dengan kondisi kebugaran. David Da Silva dan Rezaldi Hehanussa sebelumnya di laga kontra Dewa United memang ditarik keluar karena cedera. Karena itu, mereka fokus menjalani pemulihan cedera di ruang medis dan tidak turun ke lapangan. Sedangkan Dimas Drajat diberi waktu untuk istirahat, karena sang pemain disebut Bojan Hodak sedang demam sepulangnya tim dari lawatan ke Bali. David ada di dalam bersama fisioterapis, sedangkan Dimas dia sakit, dia menderita demam tinggi ketika kami pulang dari Bali. Rezaldi juga terkena benturan dalam laga sebelumnya jadi dia menjalani pemulihan bersama fisio, terang Bojan Hodak. Bojan pun memaparkan kondisi cedera David Da Silva yang hanya bermain 1 babak di laga melawan Dewa United, ada masalah di otot area perut sang striker dan membuatnya harus menjalani pemulihan. Memang ini bukan cedera serius yang harus memaksa David absen lama, karena rasa nyerinya juga minim, tapi sang pelatih tidak mau memaksakan David dan fokus untuk mengembalikan kondisinya. Cedera David ada di otot abdominalnya, ini bukan cedera yang berat. Dari pemeriksaan MRI rasa nyeri yang dirasakannya minimal, terang pelatih 52 tahun ini. Namun untuk laga berikutnya melawan Arema, Bojan belum bisa memastikan David akan bermain atau tidak. Dirinya masih akan memantau proses pemulihan bomber berpaspor Brasil tersebut. Kini kami hanya harus memantaunya apakah dia bisa bermain untuk pertandingan berikutnya, ujar Bojan. Berita lainnya, bek Persib, Gustavo Franca siap lanjutkan kerja keras saat bertemu Arema. Bek Persib, Gustavo Franca memastikan ia dan rekan-rekannya siap menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 minggu nanti. Dengan misi yang sama yaitu 3 poin, Franca mengatakan, Persib siap bekerja keras untuk meraih kemenangan. Bekerja keras untuk meraih kemenangan. Tentunya setiap pertandingan kami ingin menang, tegas Franca. Menurutnya, hasil imbang 2-2 dengan Dewa United pada laga sebelumnya tak menjadi kendala buat timnya untuk menatap pertandingan selanjutnya. Ia memastikan, timnya akan bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Kami tidak melihat hasil sebelumnya. Kami berlatih dengan cara dan mentalitas yang sama untuk terus bekerja keras setiap harinya, baik taktikal, fisikal dan semuanya, untuk lebih baik di laga berikutnya, pungkasnya. Berita lainnya, calon lawan Persib di ACL II dibantai Borneo dengan skor telak, keuntungan bagi Persib. Borneo FC berhasil mengalahkan Lion City Sailors dengan skor meyakinkan 3-0 pada laga pertama grup B Asian Club Championship 2024 di Stadion Batakan, Kamis 22 Agustus malam.
Borneo hanya butuh 3 menit untuk membuka keunggulan 1-0 atas Lion City. Sepak pojok yang dieksekusi Stefano Lillipali mampu dimanfaatkan Leo Gaucho untuk menggetarkan gawang Izwan Mahmud. Borneo FC kemudian berhasil memperbesar keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-20. Kesalahan antisipasi pemain belakang Lion City dimanfaatkan Berguinho dengan baik untuk mengubah skor jadi 2-0. Lion City lantas harus bermain dengan 10 orang pada awal babak kedua, ini setelah Rui Pires menerima kartu kuning kedua akibat melanggar Berguinho pada menit ke-52. Pesut Etam berhasil memperbesar keunggulan jadi 3-0 pada menit ke-80, gol dicetak oleh Leo Gaucho. Menilik permainan dari Lion City Sailors menjadi gambaran tersendiri bagi Bojan Hodak untuk menganalisis permainan mereka sebelum nanti bertemu di ACL Tour. Sandy Walsh tak menutup kemungkinan bermain di Liga 1 pada masa depan, namun hal itu bakal dilakukan saat ia sudah berumur. Klub-klub Liga 1 dipastikan mengantri untuk mendatangkannya tak terkecuali Persib Bandung. Dalam wawancara di channel YouTube miliknya, ada banyak pertanyaan saat mengadakan bincang-bincang, salah satunya adalah soal peluang main di Liga 1. Sandy Walsh selalu menyatakan bahwa bermain di Liga 1 adalah salah satu opsi yang mungkin ia ambil. Namun, ia bakal melakukan hal tersebut saat sudah berumur. Saya ingin bermain Liga 1 Indonesia di masa depan ketika saya sudah sedikit lebih tua dan ya menurut saya keadaan saat ini semakin baik setiap tahun setiap musim. Jadi ya mungkin saya akan bermain Liga 1 di masa depan, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh saat ini berusia 28 tahun. Selama karirnya, ia selalu membela klub-klub kasta tertinggi Liga Belgia. Genk, Zulte Waregem, dan Mechelen adalah klub-klub yang pernah dibela olehnya. Di klub-klub tersebut, Sandy Walsh langganan tampil reguler. Kontrak Sandy Walsh di Mechelen sendiri saat ini bakal berakhir pada 2025 mendatang. Selain pertanyaan soal Liga 1, Sandy Walsh juga mendapat pertanyaan soal kelanjutan karirnya. Sandy Walsh tak menampik bahwa ia juga berminat bermain di kompetisi Asia. Hal ini terlihat dari jawaban saat diberi pertanyaan tentang rencana 10 tahun mendatang. 10 tahun ke depan saya tidak tahu, saya berharap bisa menuju Asia agar tetap sehat untuk banyak bermain sepak bola dan ya saya juga ingin pergi ke Piala Asia berikutnya bersama Timnas Indonesia. Pergi ke Piala Dunia, dan membangun keluarga bersama Iconic, ucap Sandy Walsh.